Ini adalah tanggal 19, salah, tanggal 20 malah. Dan aku dua hari nggak ada progres konten. Ya 2 hari. Misalkan hari ini setidaknya ada gitu. Soalnya kan memang udah jadi pekerjaan. Indung kepala lindung, hujan di udik di sana mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki tersandung. Tadi jam 10.40 kan, 10.40 nanti masuk. Berarti aku latihan sekitar sejaman lebih. Ayo nggak usah bertele-tele. Ini bener nggak jadwal aku? Takutnya salah coba. Ayo sini. Ada dong. Nah, iya. R5 3B. Ya benar. Iya, benar, 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 benar. Muku, muku, muku. Jung kalau main di tangga ini kemarin gitu. Ya, baca dulu lah. Menjauh terus masuk. Baca dari awal kah? Dari malam udah gue baca. Baca lagi lah. Strategi komunikasi negosiasi pengusaha untuk mencapai kesepakatan bisnis. Berdasarkan suatu bisnis dilepas dari adanya kemampuan negosiasi dalam bernegosiasi. Proses negosiasi menjadi hal yang penting bagi seseorang pengusaha untuk mendukung keberhasilan kemajuan bisnis. Agar negosiasi tersebut berjalan efektif, tidak perlu strategi dalam beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh seorang pengusaha untuk mencapai kesepakatan dengan klien. Penulisan ini menjelaskan tentang bagaimana strategi komunikasi negosiasi seorang pengusaha untuk mencapai kesepakatan bisnis agar berhasil berjalan efektif. Materi menggunakan penelitian metode kualitatif dengan desain deskriptif, memerlukan studi keputusan, kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan dengan kesepakatan bisnis strategi komunikasi negosiasi memainkan peran yang penting. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pengusaha dalam proses negosiasi diantaranya yaitu strategi win-win solution, strategi kompromi, strategi persuasif, strategi terbuka, dan strategi taktis. Sebelum melakukan negosiasi, pengusaha sebagai negosiator dapat mempersiapkan beberapa tahapan penting untuk mengumpulkan informasi. Kontak pertama, tahap penilaian, konfrontasi, konsilasi, solusi, dan pasca negosiasi. Penanggulangan negosiasi adalah hal yang tampak kita sadari setiap harinya kita lakukan, baik itu bernegosiasi dalam hal tawar-menawar dengan menjual, ataupun negosiasi dalam mencapai kesepakatan bersama dengan teman, keluarga, ataupun rekan. Negosiasi dapat diartikan sebagai untuk mencapai kesepakatan bersama untuk
mencapai suatu keberhasilan dalam berorganisasi atau bukan hal yang mudah, karena seringkali kita dihadapkan perbedaan pendapat, keinginan, dan kebutuhan. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, bisnis usaha pun semakin banyak bermunculan sehingga semakin ketat persaingan antara pengusaha satu dengan lainnya. Maka dari itu, seorang pengusaha harus mampu menjadi komunikator dan negosiator untuk mempertahankan bisnis mereka. Pengusaha mampu berkomunikasi dengan baik dan menerapkan strategi yang efektif dapat meningkatkan integritas dari mereka di depan klien ataupun konsumen agar mendapatkan kepercayaan sehingga kesepakatan lebih mudah dilakukan. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Bentar. Ini sakit, coba. Pinggangnya sakit. Iya. Sedangkan bisnis adalah kegiatan yang dilakukan seorang atau kelompok orang untuk menjual jasa dan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kita gabungkan antara komunikasi dan bisnis, maka menjadi suatu hal yang berperan dalam usaha dunia usaha. Setiap manusia pada dasarnya memiliki pemikiran, kegiatan, keinginan, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Kecil kali ya. Keinginan dan kebutuhan yang berbeda yang pada akhirnya tidak jarang menimbulkan konflik karena perbedaan kepentingan. Dalam penyelesaian konflik tersebut agar mendapat jalan dan disepakati secara baik, maka diperlukan negosiasi. Dalam dunia bisnis, perbedaan antara satu individu dan individu lainnya kerap terjadi, maka dari itu proses negosiasi diperlukan untuk mencapai kesepakatan akhir bersama. Menurut Linuha 2013, negosiasi bisnis merupakan serangkaian proses komunikasi terencana di mana dua orang atau lebih memiliki tujuan dan minat yang berbeda untuk berkomunikasi dengan satu yang lain dan membuat keputusan tentang semua hal dengan tujuan meningkatkan dan mempertahankan standar hidup mereka. Seorang pengusaha harus dapat memperhatikan kemampuan berkomunikasi yang baik dalam melakukan negosiasi. Makin baik berkomunikasi tersebut terjalin antara kedua belah pihak, antara pelaku usaha dan klien. Makin baik pula kemungkinan keberhasilan bisnis tersebut berjalan. Komunikasi yang baik dan efektif terjadi apabila pesan yang disampaikan komunikator diterima dengan baik oleh komunikan. Dan juga harus didasari dengan rasa saling hormat, kejujuran, dan tanggung jawab. Maka dengan begitu, kita dapat lebih mendapat kepercayaan dari klien. Melalui negosiasi, kita dapat dengan mudah memperoleh apa yang kita inginkan. Contohnya, saat kita berada di kantor, saat terjadi masalah solusi, maka kita bisa bernegosiasi dengan atasan, bawahan, ataupun rekan yang untuk mendapatkan solusi terbaik. Terkadang kita juga tidak lepas dengan melakukan negosiasi kepada diri sendiri untuk membeli pakaian yang pantas dikenakan atau produk yang lebih yang kita butuhkan atau untuk kita beli. Jadi dapat dikatakan bahwa kita pun merupakan seorang negosiator. Dalam hal bernegosiasi agar dapat proses berjalan efektif, maka diperlukan strategi dalam bernegosiasi atau bisnis diperlukan untuk membantu tercapai kesepakatan bersama antara pengusaha dan klien. Dalam melakukan strategi negosiasi bisnis yang efektif, diharapkan mendapatkan pemahaman tentang apa yang dibutuhkan, diinginkan pelaku atau pengusaha serta klien partner, sehingga tercipta solusi yang dapat digantungkan oleh kedua belah pihak atau win-win solution. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pengusaha agar tersebut dengan aku pengen lihat kira-kira semua ini tuh gimana loh. Anjir, dari berapa mahasiswa cuman yang ngumpulin tugas itu cuma segini, cok. The hell, bro.
23 member loh. Setengahnya pun nggak sampai, cok. Mahasiswa sekarang nih gimana ya cara berpikirnya itu. Siapa tadi ya? Makasih tadi malam aku chat. Tadi malam ini dia. Iya. Ini udah nambah deh kalau kayak gini. 12 nambah 1 doang. Itu pun masih belum setengah ya. Udah setengah dong. Apa sih, aku kan mau lihat punya aku, Rian. Rian dalam 24 SP 21C01. Strategi komunikasi negosiasi penguasaan untuk mencapai kesepakatan bisnis. Region jurnal, untuk rencana jurnal nama jurnal Triwikrama Triwikrama Triwikarma Trekrama ya, bener ya, Triwikrama. Judul judul Triwikarma Krama Triwi Triwikrama. Sekali ngomongnya. Triwikrama. Bisa ngomong karma sih. Triwikrama. Dengan karma kan. Triwikrama. Jurnal Ilmu Sosial. Volume dan edisi volume 4 nomor 10 tahun 2024. Penulisan Intan Husnul Khotimah dan Harmonis. Penerbit dari Universitas Pasundan. Latar belakang, negosiasi merupakan bagian penting dalam dunia bisnis yang mempengaruhi keberhasilan dalam kemajuan usaha. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, pengusaha harus memiliki keterampilan komunikasi dan strategi negosiasi yang efektif untuk mencapai kesepakatan bersama dengan klien. Oleh karena itu, penelitian ini membahas strategi negosiasi yang dapat diterapkan oleh pengusaha. Tujuan utama dari penelitian ini, tujuannya tadi kan ketemu di sini. Mengenai seorang pengusaha untuk mencapai kesepakatan usaha lebih efektif. Benar nggak? Jelaskan membahas strategi komunikasi yang digunakan oleh pengusaha bisnis yang efektif dan berhasil. Benar ya? Teori dan konsep yang digunakan. Nah, teori dan konsep yang digunakan tuh aku masih bingung. Nah, metodenya ini ya. Metode penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Data yang digunakan penulisan dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Kepustakaan itu apa ya? Apa dia ngambil dari perpustakaan data-data? Desain deskriptif. Data yang digunakan penulis dalam menyusun perusahaan ini menggunakan studi kepustakaan. Dalam konteks ini, data yang digunakan untuk memperoleh penelitian tersebut itu melalui literatur review. Berarti dia baca ya, dimana peneliti mengumpulkan data dari berbagai narasumber yang kemudian dikumpulkan, dianalisis dan ditarik di sebuah kesimpulan. Penulisan mengambil keputusan dengan memperhatikan data mana yang akan digunakan dan dibuang untuk mengambil penggambaran dan verifikasi temuan akhir. Reduksi data penulisan mengacu pada proses menyempurnakan, memilih, memusatkan, menghilangkan, dan mengatur data. Hasil dan pembahasan. Komunikasi. Paparan pengertian komunikasi berbeda dengan ahli Agus. Ada nggak tadi ini Agus namanya? Dari komunikasi Agus.
Dari perbedaan pendapat disimpulkan komunikasi merupakan satu penyampaian pesan yang disampaikan kata baik secara verbal maupun nonverbal pada komunikan untuk memasukkan feedback. Dalam proses komunikasi terdapat pesan yang diterima komunikan sehingga menciptakan suatu pemahaman atau persepsi. Di mana persepsi tersebut dapat mengandung arti berbeda tergantung dari pemahaman komunikan yang menerimanya. Komunikasi akan berjalan efektif apabila masing-masing pelaku terlibat di dalamnya untuk memiliki persepsi yang sama. Jika ada perbedaan persepsi, maka persepsi yang cukup besar, maka bisa menimbulkan konflik atau kesalahpahaman. Komunikasi yang efektif dapat dilihat beberapa elemen dan proses elemen-elemen tersebut dapat dipaparkan oleh McPherson, yaitu pengirim pesan, penerima pesan, respons, umpan balik, gangguan pesan. Dengan melihat dari elemen tersebut, komunikasi terjadi adanya pengiriman pesan atau komunikator di mana komunikator tersebut mengetahui dengan siapa dia berbicara. Kumpul banget. Pesing anjir. Besok beli pasir yang agak mahalan, worth it lah. Daripada pasir bau. Siapa yang berbicara, pesan yang akan disampaikan, media apa yang digunakan, bagaimana pesan tersebut dapat dipahami dan diterima, baik respon apa yang diterima oleh komunikan dan umpan balik dari pesan yang diberikan dalam berkomunikasi. Agar prosesnya dapat berjalan yang secara efektif, maka pesan disampaikan harus jelas sesuai dengan tujuan. Yang paling penting itu diterima, dapat dilakukan secara efektif, dapat mempengaruhi keberhasilan usaha. Karena apabila komunikasi yang terjadi antara pengusaha dan klien tidak berlangsung dengan baik, maka proses berpotensi gagal dan memperoleh kesepakatan sehingga ini IDM anjing. Gak ada IDM juga gak bisa download, ada IDM ganggu terus, babi. Udah berapa kali lo aku update, perasaan udah update dah. Sering banget, cok. Jangan berkomunikasi agar proses dapat berjalan. Maka pesan disampaikan harus jelas dengan tujuan, dan yang paling penting itu permintaan dapat menerima. Apa sih? Jadi nggak fokus gara-gara IDM. Diberikan dalam berkomunikasi agar prosesnya dapat berjalan efektif, pesan yang jelas. Tadi udah terpenuhi, maka penting dari pengusaha untuk membangun dan membina hubungan atau kedekatan yang baik dengan klien untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Oke, negosiasi. Lah, berarti harusnya ada negosiasi dong kalau misalnya hasil penelitian ya. Oh, ada 3 malahan. Dia ngambil beberapa. Oh, ini kucing ganggu kakiku ya. Ganggu kakiku ya kamu ya, Miki. Mati kamu, Miki. Penelitian negasi dari beberapa ahli seperti Jackman. Menuturkan negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda hingga akhir mencapai kesepakatan. Oke, negosiasi keterampilan ya bla bla bla. Baca jangan mas. Negosiasi ada keterampilan hidup yang membantu mencapai kompromi dalam situasi dimanapun ada perbedaan kepentingan. Berarti 2015 negosiasi adalah apa aja sih? Dia ngambil dari apa? Berarti dari awal-awal ya. Berarti harusnya ini Jackman ya. Ya, Jackman. Tadi kan Agus yang pertama. Bisa negosiasi yang memerlukan dengan situasi menang tercapai. Dari pernyataan paparan itu dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara individu atau kelompok lain yang pada awalnya memiliki pemikiran atau keinginan yang berbeda dengan tujuan akhir untuk mencapai kesepakatan bersama win-win solution, di mana hal tersebut juga dilakukan untuk menghindari konflik kemungkinan dapat terjadi. Negosiasi dapat berarti suatu pertimbangan atau diskusi yang mempengaruhi pada suatu perjanjian, kesepakatan dalam proses jual beli, tawar-menawar, transaksi bisnis lainnya antara pengusaha dan klien untuk mencapai sebuah kesepakatan
dengan mempertimbangkan syarat atau penawaran yang dapat sama-sama menguntungkan sehingga dapat setuju bersama. Sebuah negosiasi di dalamnya sudah pasti ada komunikasi yang dilibatkan emosi, persepsi dan kata-kata antar dua pihak atau lebih. Tanpa adanya komunikasi, komunikator yang mewakili percakapan, komunikasi tersebut terjadi. Oleh karena itu, pentingnya bagi seorang negosiator untuk memahami terlebih dahulu karakter dari lawan bicara atau komunikatornya. Peran komunikasi negosiasi dalam bisnis, ini perannya ya. Komunikasi tentunya memiliki peran penting dalam dunia bisnis. Salah satunya atau strategi yang dapat dilakukan agar bisnis tersebut berjalan lancar dan dapat mencapai kesepakatan dengan klien adalah dengan menjaga komunikasi agar tetap berjalan efektif. Komunikasi yang efektif tadi komunikasi efektif itu apa ya? Elemen tadi benar. Komunikasi yang efektif dalam proses elemen-elemen seperti dipaparkan oleh Mark Fudge pada pengirim pesan, penerima pesan, respon, umpan balik, dan gangguan pesan. Kita harus mengetahui juga gangguan pesannya. Efektif komunikasi dapat sakit kali mata benar sorot cahaya. Matikan aja lah ya, bodo amat lah ya. Kita minta lah. Agar dapat berjalan efektif, sebuah hubungan yang baik dengan klien sudah satu ada seringkali terjadi dalam berkomunikasi juga salah satunya adalah dengan komunikasi. Tak hanya itu, dengan komunikasi kita dapat memahami pelanggan merespon dengan baik terhadap kebutuhan yang sebenarnya mereka inginkan sehingga ketertarikan dan kepercayaan dari klien. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa komunikasi berperan penting dalam mencapai kesuksesan tujuan pengusaha agar mendapat kesepakatan bersama dengan klien. Dalam komunikasi bisnis tentunya di dalamnya juga berhubung dengan proses negosiasi. Proses negosiasi menjadi hal yang berperan penting dalam keberhasilan sebuah bisnis. Negosiasi dalam dunia bisnis dilakukan dalam tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama. Dengan begitu dapat dikatakan juga bahwa negosiasi digunakan untuk menjembatani kepentingan antar dua belah pihak yang berbeda. Dengan adanya peranan negosiasi kemudahan untuk mengatasi konflik dan mendapatkan kontak bersama akan lebih mudah. Maka dari itu pentingnya bagi pengusaha negosiator melatih komunikasinya dalam bernegosiasi agar dapat mempersuasi lawan bicara untuk yang jadi peran dari komunikasi dalam dunia bisnis itu sangat banyak gitu. Negosiasi dan bisnis. Kalau perannya dalam bisnis itu sangat penting ya. Pertama, untuk agar bisnis tersebut terjalin dengan sepakat, maka harus ada komunikasi terhadap klien. Kita harus menjaga komunikasi dengan baik terhadap klien agar kesepakatan itu dapat terjadi. Ya. Sedangkan perannya dalam negosiasi, kita tuh penting banget untuk menguasai komunikasi di dalam negosiasi. Karena apa? Karena agar kita dapat mempersuasif lawan bicara. Ketika lawan bicara tersebut sudah terpersuasif dengan perkataan kita, otomatis kita akan mendapatkan keuntungan lebih gitu. Namun dengan catatan dengan kesepakatan dari kliennya tersebut gitu. Setidaknya kita ada chance untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Iya nggak sih? Yalah. Atau ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik dalam negosiasi, kita juga selain mendapatkan keuntungan, kita juga tidak mengalami kerugian gitu. Jika lawan bicara kalian lebih bisa menguasai dalam negosiasi sehingga argumen kalian terkesan kurang meyakinkan, bisa saja klien itu bisa merugikan usaha yang Anda buat gitu. Bahkan bisa buntung. Mungkin aja gitu. Strategi komunikasi negosiasi untuk mencapai kesepakatan bisnis. Pemaparan penting strategi komunikasi dalam ahli seperti Middleton, berarti Milton ya berarti ini. Benar. Milton menurutnya bahwa strategi komunikasi adalah komunikasi terbaik di semua komponen komunikasi dari komunikator pesan
sehingga efek pengaruh dirancang agar dapat mencapai tujuan yang optimal. Anwar Arifin. Oh ini ya. Strategi komunikasi adalah perhitungan kondisi dalam situasi. Beberapa pengertian strategi komunikasi dapat dipaparkan oleh di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah perencanaan dan direncanakan agar dapat mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Strategi komunikasi negosiasi yang efektif akan menjadi peran penting dalam keberhasilan suatu bisnis untuk mencapai kesepakatan bersama. Komunikasi yang dilakukan pun harus didasari dengan kejujuran, transparan, dan akurat agar menghindari konflik atau dengan melakukan strategi komunikasi yang efektif dapat membantu proses negosiasi hingga mampu meningkatkan kepercayaan klien agar tertarik dan setuju dengan kesepakatan yang ditawarkan dari pengusaha. Terdapat beberapa macam strategi yang dilakukan oleh pengusaha. Strategi win-win solution. Fokus pada strategi ini tercapainya kolaborasi agar mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat di dalam adanya persaingan. Tanpa adanya persaingan atau kerugian di salah satu pihak. Strategi ini dilakukan dengan mencari cara agar semua pihak dapat saling diuntungkan. Strategi kompromi. Strategi ini tercapai di tengah dalam suatu persoalan sehingga tercipta kesepakatan. Strategi ini dilakukan untuk menghindari atau mengatasi konflik antara dua belah pihak. Maka dengan strategi kompromi diharapkan mendapatkan solusi dan kesepakatan secara cepat dan tepat. Strategi kompromi terjadi ketika ada konflik untuk dia menghindari atau mengatasi sebuah konflik gitu loh. Kalau strategi win-win solution tadi kan gimana strategi ini menerapkan bagaimana antara negosiator dengan lawan bicaranya itu dapat mendapatkan saling menguntungkan gitu. Sedangkan kompromi ini lebih teknik untuk menghindari dan mengatasi sebuah konflik gitu agar dapat diharapkan mencapai kesepakatan bersama secara cepat dan tepat. Strategi persuasif. Fokus pada strategi berusaha meyakinkan pihak lain bahwa kesepakatan yang ditawarkan oleh negosiator adalah pilihan terbaik sehingga klien tertarik untuk menyampaikan usulan tersebut. Strategi terbuka. Fokus strategi ini membangun kepercayaan. Strategi berusaha meyakinkan bahwa pilihan itu pilihan terbaik. Strategi terbuka ya. Strategi ini untuk membangun sebuah kepercayaan pada klien. Dan jujur dan terbuka, strategi ini dilakukan mampu menciptakan hubungan bisnis yang kuat dengan klien. Lalu strategi taktis. Fokus strategi ini untuk menggunakan taktik spesifik selama bernegosiasi. Strategi ini menggunakan cara taktik yang sudah dipikirkan matang-matang. Menggunakan taktik spesifik selama bernegosiasi. Cara taktik yang sudah dipikirkan matang-matang di penawaran harga. Fokus menggunakan taktik spesifik untuk bernegosiasi. Taktik ini sudah dipikirkan matang-matang seperti memainkan penawaran harga, menggunakan jeda, diam dalam bernegosiasi atau mengajukan pertanyaan serius kepada klien. Dalam melakukan negosiasi penting bagi seorang pengusaha atau negosiator untuk mempersiapkan beberapa tahapan penting yang harus dilakukan, di antaranya pertama negosiator mengumpulkan informasi menentukan tim negosiasi untuk lebih baik mengenai profesi klien.
Hmm. Ada argumen ya. Mau belajar mendengar dapat. Oke. Strategi win-win solution mencari kesepakatan dan strategi kompromi mencapai titik tengah dalam suatu persoalan agar kesepakatan dapat dicapai. Saya sudah meyakinkan pihak lain bahwa tawaran negosiator adalah yang terbaik. Strategi terbuka membangun kepercayaan dengan klien melalui keterbukaan informasi. Lalu strategi taktis menggunakan spesifik untuk permainan harga, untuk seperti permainan harga dan jeda diam untuk mempengaruhi negosiasi. Jadi ada 5 hasil. Ini yang tujuannya adalah kesimpulan strategi komunikasi efektif dan negosiasi negosiasi yang cerdas dapat membantu pengusaha mencapai kesepakatan bisnis dengan cara yang tepat. Pengusaha perlu meningkatkan keterampilan komunikasi, memahami kebutuhan klien. Pengusaha perlu meningkatkan keterampilan komunikasi, memahami kebutuhan klien, serta mampu beradaptasi dalam situasi yang berubah-ubah. Jadi jika ditarik dari kesimpulan ini, kita dari jurnal ini membahas tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, bagaimana cara bernegosiasi dengan benar. Jika kedua skill itu dapat kita kuasai, maka
dalam bernegosiasi kita dapat mencapai kesepakatan dengan cepat dan tepat. Mungkin guys. Yuk kita mulai presentasi. Halo, perkenalkan Mas R. Oh, dengan NIM 24 SB 21C013. Jadi judul strategi jurnal saya, judul judul jurnal saya adalah strategi komunikasi negosiasi pengusaha untuk mencapai kesepakatan bisnis. Rincian jurnal. Nama jurnal Wikrama Triwikrama. Nama jurnal Triwikrama, jurnal ilmu sosial. Volume dan edisi volume 4 nomor 10 tahun 2024. Untuk penulisnya Intan Kusnul Khotimah dan Harmonis. Penerbitnya dari Universitas Pasundan. Untuk latar belakang, negosiasi merupakan bagian penting dalam dunia bisnis yang mempengaruhi keberhasilan dan kemajuan usaha. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, pengusaha harus memiliki keterampilan komunikasi dan strategi negosiasi yang efektif untuk mencapai kesepakatan dengan klien. Oleh karena itu, penelitian ini membahas strategi komunikasi negosiasi yang dapat diterapkan oleh pengusaha. Jadi, negosiasi merupakan jadi ketika kalian ingin memiliki bisnis, kalian harus mempunyai kemampuan seperti negosiasi, kemampuan untuk bernegosiasi dan apa tadi untuk negosiasi. Untuk kemampuan negosiasi apa sih bising banget apa berisik banget kamu. Makan udah, minum udah, apa yang kau perlu udah lulus. Mas Gak boleh. Coba, saya mau ganggu lagi. Udah diganggu udah mereka. Jadi latar belakang ini diharapkan pada para pengusaha bisnis memiliki kemampuan untuk bisa dalam bernegosiasi dan berkomunikasi secara efektif agar dapat meyakinkan klien. Oleh karena itu penelitian ini ngebahas tentang strategi komunikasi negosiasi yang dapat diterapkan oleh pengusaha. Oke. Untuk tujuannya adalah tujuan utama dari penelitian adalah untuk menjelaskan dan membahas strategi komunikasi negosiasi yang digunakan oleh para pengusaha untuk mencapai kesepakatan bisnis yang efektif dan berhasil. Menjelaskan dan membahas strategi. Harus apa ya? Kayak tulis dulu nggak sih biar aku paham. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, ku tak tahu mana yang aku yakin ya anak-anak Amikom ini nanti ketika masuk nanti itu kebanyakan nggak banyak berangkat itu, yakin aku. Karena kalau udah yang namanya presentasi, menjelaskan PPT-nya di depan teman-teman itu rata-rata ciut mental mereka itu. Termasuk aku sebenarnya, kalau aku sebenarnya nggak punya persiapan yang memadai. Contohnya mengerjakan di dalam keadaan mepet.
Kadang dalam pepet itu seperti kita eh mereka tuh sama seperti aku sebenarnya, cuman mungkin solusinya mereka belum dapat gitu. Aku juga masih malas sebenarnya, masih ada beberapa struggle. Di pikiranku juga ada solusinya, cuma aku tidak terlalu, aku tahu solusi, tapi aku menundanya gitu. Ya mereka mungkin lebih parahnya lagi ya, mungkin mereka ngerasa kayak, aduh presentasi, aduh tugasnya aku harus perfect nih, soal tugasnya harus bagus, presentasinya juga harus bagus gitu. Dan tugasnya bagus dan presentasi bagus itu kan butuh waktu untuk menguasai materinya gitu, menguasai tugas-tugasnya gitu, untuk dipresentasikan ya, agar presentasinya maksimal. Ya itu yang sebenarnya membuat mereka takut gitu, karena mereka berpikirnya perfeksionis, di pikiran mereka harus bagus, semuanya presentasi dari tugas sudah harus bagus, lalu ditambah lagi mereka harus menyampaikan dengan bagus sih, dan itu harus membutuhkan waktu yang banyak gitu untuk menguasai materi gitu, butuh waktu dan effort untuk melakukan hal itu. Sedangkan anak-anak zaman sekarang, karena kegiatan scrolling menghabiskan dopamin dengan kegiatan scrolling yang tidak becus dan goblok itu, eh kegiatan mereka yang di pikiran mereka tuh terhambat gitu. Mereka udah terbiasa dengan kesenangan-kesenangan instan yang mereka lakukan di setiap harinya gitu. Jadi ketika mereka mau effort untuk mengerjain tugas atau presentasi di depan kelas, mereka takut gitu, mereka ciut gitu, karena butuh usaha gitu. Sedangkan kegiatan mereka sehari-hari adalah melakukan sesuatu kegiatan yang secara instan gitu mereka dapatkan gitu. Jadi ketika ada usaha dikit mereka sulit gitu. Menurutku sepertinya seperti itu ya. Tapi karena gue udah apa ya udah lah ya, nothing tulus gitu. Yang penting aku udah usaha. Intinya aku udah ada usaha sedikit lah. Timbang nggak melakukan apa-apa ya. Ya sebenarnya masih dibilang malas juga sih, aku seharusnya kemarin selesai, tapi ya setidaknya pikiranku nih masih ada pikiran tugas gitu, aduh tugasku belum selesai. Setidaknya aku masih peduli dengan rasa-rasa seperti itu, rasa takut, rasa pengen menyelesaikan tugas, rasa pengen presentasi dengan baik. Ya setidaknya ada perasaan itu gitu. Jadi aku berani jamin teman-temanku bakal dikit yang berangkat di hari ini. Karena belajar dari pengalaman semester 3 ketika ada presentasi satu persatu di depan kelas, pagi Pak Alfian itu bener-bener banyak yang berangkat, bener-bener yang takut, bener-bener presentasi bagi anak ilmu komunikasi itu sesuatu yang mengerikan gitu loh, sesuatu yang aku pun juga masih takut gitu dalam menyampaikan pendapat atau presentasi depan kelas juga masih demam panggung gitu. Tapi aku biasanya melawan gitu. Ya contohnya dalam presentasi Sarmila yang waktu itu komunikasi bisnis itu sumpah aku menghancurkan segala sesuatu. Teman-temanku udah berkomunikasi dengan baik, tapi aku au. Pokoknya aku sedikit kurang bisa menguasai materi. Bukan nggak bisa menguasai materi, aku kurang menguasai aku tidak memiliki banyak pengalaman, aku takut, aku masih gemetar, aku bagaimana apalagi persiapan dengan persiapan mepet. Aku tidak bisa dengan persiapan mepet dan alhasil seperti itu. Ya aku mungkin mengira kayak ini hari Kamis ya. Ya, aku harus mengambil buku dari Red ya. Lalu em, ya kita lihat aja situasi nanti. Kalau misalnya tetap banyak berangkat ya mungkin persepsiku selama ini nggak sepenuhnya benar, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Mungkin mereka juga memperhatikan faktor Amikom kan sekarang memperketat ya absensinya. Mungkin mereka mikir dari hal itu, jadi mereka bimbang untuk tidak berangkat gitu. Jadi ya bisa aja mereka bakal tetap berangkat walaupun terpaksa, walaupun takut, walaupun apa, walaupun belum mengumpulkan tugas mungkin aja ya, mungkin saja. Jadi oke itu aja yang bisa aku sampaikan. Pendapat yang biasa aja, tapi aku akan buat pendapatku di beberapa
kesempatan dalam berbicara ini menjadi lebih bagus lagi karena aku juga masih dalam proses untuk bisa berbicara dengan efektif dan baik di depan kamera dan menyampaikan dengan orang lain gitu agar pemahaman yang di kepalaku itu sama dengan pemahaman di kepala mereka yang mendengarkan perkataanku. Komunikasi yang sulit adalah bagaimana pesan yang kamu sampaikan itu pemahamannya sama dengan apa yang kamu ucapkan gitu sehingga mereka dengar tuh oh sama gitu pemahaman apa yang di kepalaku. Itu yang paling sulit bagiku tapi nggak tahu bagi orang lain ya. Apa ya, eh aku mulai sekarang nggak mau record pakai CapCut. Mungkin kedepannya pakai sih karena OBS itu terlalu berat tapi CapCut tuh kayak tai udah berapa kali aku nge-record nggak rekam-rekam. Kecewa aku. Sangat kecewa. Apa sih tadi malah ini ya? Lah, dari tadi besar dong. Nggak aku kecilin. Ya udah nggak apa-apa lah. Lah nge-lag. Sedang offline. The hell bro. Mom sorry. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu. Apa sih kamu? Apa sih kamu muku? Bising banget. Lihat si Miki dong. Miki udah gak berisik karena dia kan udah puas aku manjain ulus-ulus. Aku bungkam dia dengan kekerasan. Apa sih? Besok ada tugas AMS gak? Gak ada bro. Gak ada bro. Kemarin itu katanya masuk praktek. Lebih praktek kok. Ah, sederhana tapi oh aku mau nanya juga nih. Bener sih kak? Untuk CapCut Pro setahun masih masih bisa kak, masih bisa kak. Aku terakhir kapan ya? Dan kurang lebih kan bulan Januari, bulan Juni ya. Kalau dari Januari kurang lebih 5 bulan. Oh ya Juni, bener-bener bulan Juni. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah di antara senyumanmu dan hujan di hari muku bangsat.
Apa sih kucingku? Ya ampun, perlu dimanjain kah satu-satu? Capek loh. Ya kan Miki, ya kan Miki, ya kan Miki, ya kan Miki, Miki kan udah dimanjain, ya kan Miki. Ya 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 sini sini aku urus. Dulu. Sini 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 sini. Ululu, manjanya, manjanya kucing sapu ini. Ululu, naik naik pantatnya. Masih kecil udah nafsuan, cok. Kucing bangke. Kelihatan ya di itu. Guys, kucingku lulus-lulus. Ya, naik naik anjing. Bukannya kucing dewasa ya kalau gini nafsu. Dasar nafsu kan kok ya? Dasar kamu ya, masih kecil udah kesini. Sederhana tapi ter. Kuku, kuku, kuku. Ini namanya muku. Walaupun dia kayak gini, dia manja banget. Jelek banget ya dia. Ini ada kucingku yang paling jelek tapi aku sayang. Udah paling kecil, warnanya hitam, bau. Maaf ya. Dia warna hitam. Gak hitam sih, dia ada putihnya juga, ada oranye juga, ada tapi dominannya hitam gitu. Tapi sebenarnya dia nggak hitam gitu loh. Masih lucu lah. Dan ekornya dia cuma satu-satunya kucing yang ekornya melingkar gitu loh. Bulunya bagus, bulunya eh ada Persia-Persia dikit karena memang nikah sama kawin sama kucing kampung ya. Kucingku yang nama Bibul itu, kucing Persia. Nah, ini anak yang terakhir, si Mukunya anak ketiga, anak keduanya itu si Miki. Nah, si Miki itu kampungannya kelihatan banget, cuma dia putih bagus, cantik ya. Walaupun kasar ya bulunya kayak kucing kampung. Tapi memang aku suka aja sih kucing-kucing kayak gitu daripada kucing yang harus kurawat dengan baik, apalagi rambutnya bulunya yang harus dijaga gitu ya, ribet lah ya. Cuma si Muku aja sih nanti aku ngerawat bulunya karena dia juga agak bagus itu kucingnya. Ya walaupun dia hitam ya. Jadi kucing pertama yang paling bagus adalah anak pertama sesuai ya. Anak pertama paling bagus, anak kedua mendingan, anak ketiga agak buluk. Yang bagus itu si Uyin. Si Uyin sudah nggak rela mendapat Uyin pergi dari diriku. Tapi nggak apa lah, lagian ke cewekku juga. Jadi Uyin itu adalah kucing paling bagus, bulunya sama kayak induknya, lucu, laki-laki lagi dan banyak tingkahnya. Kalau apalagi soal makanan, apalagi pokoknya paling unik, paling lucu itu yang pertama adalah Uyin. Yang kedua paling unik, paling berisik, paling nyebelin adalah si Mickey. Karena berisik banget ya, tapi lucu gitu. Ya kan lucu. Kalau masih ada Uyin mungkin aku terlalu perhatiin Uyin ya, karena Uyin udah dirawat si Dea, jadi aku lebih perhatiin si Mickey. Kalau lucu gitu. Muku juga aku perhatiin walaupun dia agak buluk ya, tapi ya kasih sayang gue nih harus merata ya, harus adil. Walaupun kenyataannya aku lebih sayang Mickey. Canda guys.
Wow. Muku, turun. Oh, oh. Sederhana tapi berarti. Sayumu tetap mengingkari. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah di antara senyumanmu dan hujan di hari itu. Ku tak tahu mana yang lebih indah. Miki, Miki. Lucunya dipanggil mah. Muku, Muku, Muku. Muku. Muku sini. Muku. Miki kalau dibilang nyaut. Kalau Muku, Muku nggak nyaut gitu. Kenapa ya? Iya lucu kucing-kucing tuh. Lihat lucu banget ya. Muku tuh lucu. Muku kalau dipanggil nyaut ya. Ya. Ih, mukanya cewek banget, cewek jutek anjir. Muku, 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 Muku. Dipanggil kalau dipanggil Muku tuh nyaut ya. Muku, gitu. Ya, Muku gitu ya. Ya, 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 Muku, ya, Muku. Lucu banget.
menurut saya keterampilan negosiasi bukan hanya penting dalam dunia bisnis tapi penting sehari. Contohnya kita sering bernegosiasi dengan teman, tepat tentang makan atau dengan keluarga, tentang rencana liburan dan bisnis. Ah, pasti bisa negosiasi merupakan bagian penting dalam dunia bisnis yang mempengaruhi keberhasilan dan kemajuan usaha. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, pengusaha harus memiliki keterampilan komunikasi dan strategi negosiasi yang efektif untuk mencapai kesepakatan dengan klien. Oleh karena itu, penelitian ini membahas strategi komunikasi negosiasi yang dapat diterapkan oleh pengusaha. Jadi, latar belakang ini lebih jadi latar belakang ini menguatkan tentang kita harus bisa menguasai kemampuan bernegosiasi dan kemampuan berkomunikasi dengan efektif agar uh, kita dapat uh, uh, lalu oleh karena itu penelitian ini ngebahas tentang oleh karena itu penelitian ini ngebahas tentang strategi komunikasi yang dilakukan oleh pengusaha. Lalu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan membahas strategi komunikasi negosiasi yang digunakan oleh pengusaha dalam mencapai kesepakatan bisnis yang aktif dan berhasil. Apa tadi yang kita dapat tentang itu? Santai lah ya. Salah sih. Harusnya na 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 harusnya gitu.
kurang ajar aku ngechat nggak pernah aku responnya. Boleh deh sih, boleh. Lah, wah. Tujuan adalah untuk menjelaskan dan membahas strategi komunikasi negosiasi digunakan oleh pengusaha dalam mencapai kesepakatan bisnis yang efektif. Tujuan Jadi tujuan ini membahas tentang strategi apa yang digunakan oleh para pengusaha. Lalu teori konsep yang digunakan adalah teori komunikasi berdasarkan pemikiran Agus M. Harjana 2016, Dedi Mulyana 2015, dan Effendi 2005 yang menekankan bahwa komunikasi adalah proses menyampaikan pesan yang bersifat verbal maupun non-verbal. Teori negosiasi dari Jackman 2005 dan R. McGuire 2004 dan Ilana Zohar 2015 yang menyatakan bahwa negosiasi adalah proses interaksi antara dua belah pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Strategi komunikasi berdasarkan pemikiran Malton dan Anwar Arifin 1984 yang menekankan pentingnya perencanaan dan pengelolaan komunikasi untuk mencapai efektivitas dalam negosiasi. Jadi dari ketiga teori ini diharapkan kepada pengusaha agar bisa menguasai teori, agar menguasai komunikasi yang efektif, negosiasi yang kalian bisa lihat ada satu yang izin, nanti dari satu ini banyak yang izin karena ada mental apa ya, mental ikutan ada, aduh nanti ini tugas belum selesai aku harus presentasi bla 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 bla. Santai aja kali, kayaknya gua udah bisa belajar santai kali. Ya nggak tahu lah, bodo amat nanti hasilnya di depan, nah walaupun hasilnya kikuk atau apapun ya udah lah ya. Lalu jadi kita harus bisa mengetahui, kita harus bisa berkomunikasi dengan efektif, bernegosiasi dengan cara yang benar, dan menggunakan strategi komunikasi agar nanti dari ketika dua itu diterapkan. Dari ketiga teori ini diharapkan pada para pengusaha bisa menerapkan teori atau konsep sehingga teori konsep ini agar proses negosiasi dan berkomunikasi itu dapat berjalan dengan baik. Lalu metode penelitian
Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif dapat data dikumpulkan melalui studi kepustakaan di mana penelitian mengkaji berbagai literatur strategi komunikasi dan negosiasi untuk menarik ke sebuah kesimpulan. Jadi, ini ada nih penjelasannya. Apa tadi? Di metode penelitian, cuy. Nah, jadi dalam konteks ini digunakan untuk memperoleh penelitian tersebut. Jadi konteks ini data yang digunakan untuk memperoleh penelitian yang melalui literatur review, di mana penelitian mengumpulkan data dari berbagai data sumber yang kemudian dikumpulkan, dianalisis, dan ditarik kesimpulan. Apa metodologi ya, metode hasil penelitian bahwa biasanya memainkan peran penting dalam mencapai kesepakatan untuk bisnis. Strategi yang dapat digunakan oleh pengusaha dalam negosiasi adalah strategi win-win solution, mencari kesepakatan yang menguntungkan semua belah pihak. Jadi mereka berdiskusi dan mendiskusikan kira-kira kesepakatan hasil apa yang menguntungkan dari mereka berdua. Lalu strategi kompromi mencapai titik tengah dalam suatu persoalan agar kesepakatan dapat dicapai. Jadi strategi kompromi ini ketika ada menghindari sebuah konflik atau masalah sehingga dapat menghasilkan keputusan yang cepat dan tepat. Strategi persuasif meyakinkan kedua pihak bahwa tawaran negosiator adalah yang terbaik. Jadi persuasif itu gimana kita meyakinkan klien agar dia percaya gitu bahwa pilihan kita ini pilihan yang tepat, pilihan yang benar, pilihan yang menguntungkan. Strategi terbuka membangun kepercayaan dengan klien melalui keterbukaan informasi. Jadi strategi terbuka ini lebih untuk membangun kepercayaan kepada klien gitu, agar klien mau untuk mengikuti bisnis yang ia buat. Strategi taktis menggunakan teknik spesifik seperti permainan harga dan jeda diam untuk mempengaruhi negosiasi. Jadi strategi taktis ini menggunakan teknik dalam bernegosiasi agar mencapai kesepakatan. Lalu kesimpulannya, strategi komunikasi yang efektif dan negosiasi cerdas dapat membantu pengusaha mencapai kesepakatan bisnis dengan cara cepat dan tepat. Pengusaha perlu meningkatkan keterampilan berkomunikasi, memahami kebutuhan klien, serta mampu beradaptasi dengan situasi yang berubah. Jadi diharapkan bagi pengusaha agar bisa dapat menguasai komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik, lalu juga bisa melakukan negosiasi dengan tata cara yang sudah diberikan, lalu dan memahami kebutuhan dari klien agar keputusan dapat diambil cepat dan tepat, agar ya begitulah. Coba sekali lagi aku untuk membacanya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Budi Tomo. Dengan ini 24 CSB 21C 21C 03. Judul jurnal itu strategi komunikasi negosiasi pengusaha untuk mencapai kesepakatan bisnis. Rincian jurnalnya itu
nama jurnal Triwikrama dari Jurnal Ilmu Sosial volume 4 nomor 10 tahun 2024. Penulisan ini ditulis oleh Intan Husnul Khotimah dan Harmonis. Penerbitnya di Universitas Pasundan. Latar belakang. Negosiator merupakan bagian penting dalam dunia bisnis yang mempengaruhi keberhasilan dan kemajuan pengusaha. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, pengusaha harus memiliki keterampilan komunikasi dan strategi negosiasi efektif untuk mencapai kesepakatan dengan klien. Oleh karena itu, penelitian membahas strategi komunikasi negosiasi yang dapat diterapkan oleh pengusaha. Jadi di latar belakang ini diharapkan bagi para pengusaha agar bisa mempunyai skill negosiasi dan komunikasi yang efektif. Nah, oleh karena itu penelitian ini membahas strategi komunikasi negosiasi yang dapat diterapkan oleh para pengusaha. Lalu tujuan untuk dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan membahas strategi komunikasi negosiasi yang digunakan untuk pengusaha dalam mencapai kesepakatan bisnis yang efektif dan berhasil. Lalu lanjut pada teori atau konsep yang digunakan. Teori atau konsep yang digunakan ada tiga. Teori atau konsep yang digunakan ada tiga, yaitu pertama teori komunikasi berdasarkan pemikiran Agus M. Harjana, Didi Mulia, dan Effendi yang menekankan bahwa komunikasi adalah proses menyampaikan pesan yang bersifat verbal maupun non-verbal. Teori negosiasi dari Jackman. Lalu ada teori negosiasi. Yang kedua ada teori negosiasi dari Jackman, Maguire, dan Ilana Zohar yang menyampaikan bahwa negosiasi adalah proses interaksi antara dua belah pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Lalu ada strategi komunikasi. Untuk strategi komunikasi berdasarkan pemikiran Middleton dan Anwar Arifin pada tahun 1984 yang menekankan pentingnya perencanaan dan pengolahan komunikasi untuk mencapai keefektifan dalam negosiasi. Jadi dari ketiga teori ini, ini adalah tiga teori yang nantinya harus diterapkan oleh pengusaha agar proses dalam bisnisnya dapat berjalan dengan efektif dan cepat mencapai kesepakatan bersama. Lalu untuk metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Dapat dikumpulkan melalui studi keputusan, studi keperpustakaan, di mana penelitian mengkaji berbagai literatur terkait strategi komunikasi dan negosiasi untuk menarik kesimpulan. Jadi konteksnya ini, Jadi konteksnya ini data yang digunakan untuk memperoleh penelitian tersebut yaitu melalui literatur review, di mana penelitian mengumpulkan data dari berbagai narasumber yang kemudian dikumpulkan, dianalisis, dan ditarik sebuah kesimpulan. Lalu ada hasil penelitian. Untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi negosiasi memainkan peran penting dalam mencapai kesepakatan bisnis. Beberapa strategi yang digunakan untuk pengusaha dalam negosiasi adalah yang pertama, strategi win-win solution untuk mencari kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Jadi di strategi ini antara negosiator dan klien itu harus punya strategi di mana strateginya ini yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi sama-sama untung. Lalu untuk strategi kompromi, mencapai titik tengah dalam persoalan agar kesepakatan dapat dicapai. Jadi strategi kompromi ini lebih menghindari konflik dan menangkal konflik, melawan konflik, menghindari dan mengatasi konflik agar kesepakatan itu dapat diambil dengan cepat dan tepat.
Strategi persuasi meyakinkan pihak bahwa tawaran negosiator adalah yang terbaik. Jadi di persuasi itu bagaimana cara kita meyakinkan klien agar setuju dengan apa yang kita utarakan, apa yang kita inginkan, tentunya dengan kesepakatan bersama. Lalu strategi terbuka. Strategi terbuka membangun kepercayaan dengan klien melalui keterbukaan informasi. Jadi strategi terbuka itu bagaimana cara kita meyakinkan uh, klien bahwa pilihan kita adalah bagaimana cara kita membangun kepercayaan kepada kepada klien. Oh berarti ini ya, meyakinkan pilihan yang paling terbaik. Dan strategi kita untuk membangun kepercayaan kepada klien agar klien mau berbisnis dengan kita. Lalu strategi taktis menggunakan teknik spesifik yang permainan harga dan jeda diam untuk mempengaruhi negosiasi. Jadi pada strategi ini kita lebih memainkan taktik bagaimana dapat saling menguntungkan, dapat mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak tentunya kita juga mendapatkan keuntungan yang setimpal dengan apa yang dinegosiasikan. Nah, gitulah. Lalu kesimpulannya, strategi komunikasi yang efektif dan negosiasi cerdas dapat membantu pengusaha mencapai kesepakatan bisnis dengan cepat dan tepat. Pengusaha perlu meningkatkan keterampilan komunikasi, memahami kebutuhan klien, serta mampu beradaptasi dengan dalam situasi yang berubah-ubah. Jadi, diharapkan bagi para pembisnis untuk bisa menguasai komunikasi yang efektif, negosiasi dengan baik dan benar, lalu menerapkan strategi-strategi agar uh, dapat mendapatkan kesepakatan secara tepat dan tepat. Oke, mungkin dari saya. Terima kasih. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Udah selesai. Begitu aja dah. Mungkin nanti di sini lancar, nggak tahu ya. Oke, anjir jam berapa nih?